Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau Islam sampai kepada kita dan hidayah Allah sampai kepada kita. Alhamdulillah. Sobat-sobat YouTuber yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak himpunan daripada fadilah amal, yaitu 40 hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. Kita masuk pada hadis ke-6. Kita baca langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti jeruk manis yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti bunga, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seumpama buah pari, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Oke, langsung kita ke penjelasan berikutnya sedikit aja. Jika benar, maka hal ini merupakan suatu keserupaan khusus pada Al-Quran. Saya mendengar dari beberapa dokter ahli yang mengatakan bahwa jeruk manis dapat menguatkan ingatan, dan menurut riwayat Ali radhiyallahu anhu dalam Al-Ihya disebutkan bahwa ada 3 hal yang dapat menguatkan ingatan, yaitu 1. Bersiwak, 2. Saum, dan ketiga membaca Al-Quran. Sebagai penutup hadis di atas, dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa sahabat yang baik adalah seperti penjual minyak kasturi. Meskipun tidak memiliki kasturi, tetapi jika berdekatan dengannya akan mendapatkan wanginya. Sahabat yang buruk adalah seperti pandai besi. Meskipun tidak terkena apinya, tetapi jika berdekatan dengannya akan terkena asapnya. Karena itu sangat penting untuk diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut hadis ke-7, yang artinya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengangkat derajat berapa kaum melalui kitab ini, Al-Quran, dan Dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja yang tidak beramal dengan Al-Quran, maka Allah pasti menghinakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Penjelasannya, ulama bahwa jika seseorang mulai membaca satu surat dalam Al-Quran, maka malaikat mulai memohonkan rahmat untuknya, dan mereka akan terus dalam keadaan berdoa untuknya sampai ia selesai membacanya. Masya Allah. Tetapi ada pula seseorang yang mulai membaca suatu surat dalam Al-Quran, namun malaikat mulai melaknatnya sampai ia selesai membacanya. Na'udzubillah. Menurut sebagian ulama, terkadang ada seseorang membaca Al-Quran tetapi tanpa disadari ia telah memohon laknat untuk dirinya sendiri terus-menerus. Misalnya ia membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ingatlah laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Quran surat Hud ayat 18. Sementara ia sendiri berbuat zalim, maka laknat Allah pun menimpanya. Nauzubillah min zalik. Subhanallah. Atau ayat lain yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang berdusta. Quran surat Ali Imran ayat 61. Sedangkan sadaqallahul azim. Sedangkan ia sendiri suka berdusta, maka ia pun terkena laknat itu. Penjelasannya, Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Umar radhiyallahu anhu telah mengangkat Nafi' bin Abdul Haris sebagai wali kota Makkah Mukarramah. Suatu ketika Umar bertanya kepada Nafi, siapakah yang dijadikan pengurus kawasan hutan? Ibnu Abza radhiyallahu anhu, jawab Nafi. Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, siapakah Ibnu Abza itu? Nafi menjawab, ia adalah seorang hamba sahaya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, mengapa engkau mengangkat seorang hamba sahaya sebagai pengurus? Nafi menjawab, ia adalah hamba sahaya yang senang membaca Al-Quran. Mendengar jawaban itu, Umar radhiyallahu anhu langsung menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran, Allah menghinakan banyak orang dan mengangkat derajat banyak orang. Masya Allah. Hadis ke-8 dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang akan berada di bawah naungan al-arsy ilahi pada hari kiamat. Pertama, Al-Quran yang akan membela hamba Allah dan ia mempunyai zahir dan batin. Kedua, amanah. Dan ketiga, silaturahmi yang akan berseru, ingatlah, siapa yang menghubungkan aku, maka Allah menghubunginya. Dan siapa yang memutuskan aku, maka Allah memutuskannya. Dikutip dari kitab Syarhus Sunnah. Mula Al-Qari rahmatullah alaih meriwayatkan dari Tirmizi bahwa ahli Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat. Lalu Al-Quran memohon kepada Allah, ya Allah, berilah ia pakaian, maka dipakaikan mahkota kemuliaan kepada orang itu. Kemudian Al-Quran memohon lagi, ya Allah, tambahkanlah untuknya, maka dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan. Al-Quran pun memperoleh ridho dari orang yang kita cintai di dunia ini. Rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga di akhirat. Kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan ridha Allah kekasih kita? Sedangkan bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntutnya, apakah engkau telah memuliakan aku? Apakah engkau telah menunaikan hak-hakku? Dalam syarah Ihya dinyatakan bahwa hak Al-Quran adalah dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Maka mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah ini, yakni bagaimanakah kita menjawab tuntutan sekeras ini, padahal maut itu pasti datang dan tidak ada tempat untuk lari darinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kita ingin memperoleh ilmu, maka pikirkan dan renungkanlah makna-makna Al-Quran, karena di dalamnya terkandung ilmu orang-orang dahulu dan sekarang. Namun untuk memahaminya kita mesti menunaikan syarat dan adab-adabnya terlebih dahulu. Jangan seperti pada zaman sekarang ini hanya bermodalkan pengetahuan tentang beberapa lafaz bahasa Arab. Bahkan sekedar melihat terjemahan Al-Quran, seseorang berani menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Oke, kita lanjut ke, ini masih panjang ya sahabat. Oke. Masih panjang hadisnya. Kita masuk ke hadis ke-10 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 hasanah kebaikan, dan 1 hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi.
Maksudnya bahwa dalam amal ibadah lain sesuatu ibadah itu baru dihitung sebagai satu amalan jika dilakukan secara utuh keseluruhan. Tetapi tidak demikian dengan amalan membaca Al-Quran. Setiap bagiannya akan dinilai sebagai satu amalan, sehingga membaca satu huruf pun tergolong satu hasanah kebaikan. Dan bagi setiap satu kebaikan itu Allah berjanji akan melipatkannya hingga 10 kali. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membawa amalan baik, maka untuknya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Walau bagaimanapun, tambahan 10 kali lipat ini adalah yang terendah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melipat gandakan pahala dengan sekehendaknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Shadaqallahul azim. Permisalan bahwa setiap huruf Al-Quran dinilai satu kebaikan telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah, sehingga alif lam mim berisi 30 kebaikan. Di sini terdapat perselisihan, apakah yang dimaksud adalah alif lam mim permulaan surat Al-Baqarah atau permulaan surat Al-Fil. Jika yang dimaksud adalah alif lam mim permulaan Al-Baqarah, berarti hitungannya menurut jumlah huruf yang tertulis. Karena yang tertulis hanya 3 huruf, maka pahalanya 30. Dan jika yang dimaksud adalah alif lam mim permulaan surat Al-Fil, berarti alif lam mim pada surat Al-Baqarah itu 9 huruf dengan menghitung jumlah huruf yang dilafazkan, sehingga menjadi 90 pahala. Baihaqi meriwayatkan, aku tidak mengatakan bahwa bismillah itu satu huruf, tetapi ba, sin, mim, dan seterusnya adalah huruf-huruf yang terpisah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita baca, kita simak hadis-hadis daripada keutamaan fadilah Al-Quran, dari hadis ke-6 sampai dengan hadis ke-10. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu dirahmati Allah dan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, selalu didoakan oleh para malaikat, dan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.